Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana bi khairin kitabin unzil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Letkol Hari Santoso yang saya hormati, pembicara di teras dakwah ya. Jadi kalau takbir sering nggak apa-apa deh, nggak bakalan dibubarin. Wani ora ya. Tenang aja. Tadi nggak ada di luar, saya lihat yang bubar. Dia udah tahu ada Letkol ada. Sama Papua aja takut ya. Lu pada ketawa sih. Saya juga bingung ya. 2 hari ini saya mau nulis di Facebook gitu loh. Ternyata yang ngotot mempidanakan UAS itu kan bukan orang Kristen ya, malah sebagai pihak korban gitu ya. Itu malah orang-orang liberal itu loh yang ngotot UAS, padahal dia Muslim gitu loh. Ini sekadar. Pertama saya bingung mau nyampaikan apa. Tadi sudah disampaikan sama Letkol itu. Saya cerita saja ya. Cerita apa? Tadi beliau bilang bahwa ayah saya dulu pasukan Brigade 6 Solo ya. Jadi 63 sampai 68 bapak saya di Solo. Kakak saya lahir di Solo, 2 orang. Yang 1 meninggal. Saya lahirnya sudah di Riau. Makanya Okrisal itu kan Oktober Riau. Riau itu Salo. Salo itu nama Bangkinang, nama batalion dulu di Bangkinang Riau. Jadi 65 ada sebuah yang ingin saya jelaskan sebenarnya, sebab waktu siapa itu namanya yang pengacara yang ke Belanda itu, ke Den Haag, Todung Mulya Lubis, sama satu lagi perempuan lupa saya. Mereka menuduh pihak TNI membiarkan pembantaian kepada PKI setelah 30 September. Itu yang mereka tuntut. Kenapa TNI membiarkan umat Islam membunuh PKI pada saat itu gitu loh. Saya punya jawaban dari bapak saya. Karena bapak saya kan pelaku sejarah waktu itu di Solo. Jadi waktu terjadi pemberontakan itu, Soeharto kan kaget luar biasa. Kan banyak TNI yang terlibat. Jadi 4 hari itu, mulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 4, Soeharto membersihkan TNI pada saat itu di Solo. Bapak saya tuh sampai diinjak-injak loh sama komandannya, sampai ibu saya tuh nangis untuk membuktikan PKI apa tidak. Ternyata ada 2 teman bapak saya satu angkatan itu yang dipecat dengan tidak hormat, terbukti dia PKI. Jadi selama 4 hari, apa kata Pak Harto? Percuma saya perang di luar, di dalam masih banyak PKI gitu loh. Kamu tidak terlibat pada waktu itu. Barulah tanggal 5 ultimatum Pak Harto waktu itu. Tanggal 5 semua tentara pulang ke batalion, kalau tidak kalian PKI itu. Nah setelah tanggal 5 lah baru Soeharto bergerak keluar. Jadi turun itu sebenarnya salah itu. Kalau saya minta jadi saksi, sesaksi itu ayah saya cerita benar. Sebab ayah saya itu pelaku 65 di Solo, nggak main-main. Ya. Jadi memang 4 hari itu ingin membersihkan, kan maaf ya, angkatan udara terlibat waktu itu, angkatan darat juga ada yang PKI di dalam gitu loh. Sampai ibu saya cerita sampai nangis. Ibu saya melihat ayah saya itu diinjak-injak gitu loh, supaya ngaku PKI apa enggak itu. Ingin membersihkan PKI itu loh. Barulah tanggal 5 TNI keluar. Nah pembantaian itu kan 5 hari waktu itu ya. Tapi jangan dilihat 65-nya. Kalian lihat dong urut ke belakangnya dulu, saat dari tahun 62 itu loh. Nah sekarang menurut saya tuh agak mirip gitu loh. Mereka ingin kita tuh nggak ngerti sejarah 65 PKI, dan mereka sudah berhasil. Bapak saya tuh kan saya anti PKI-nya luar biasa, maka ditanamkan ke saya. Dulu guru ngaji saya di kampung, saya ceritakan, itu bacanya bagus, orangnya soleh. Saya nggak boleh ngaji sama dia karena PKI. Padahal PKI-nya cuma ikut-ikutan. Kalau bahasa kitanya PKI yang C, kan dulu ABC ya, ya partisan C itu loh. Tapi saya nggak boleh ngaji sama beliau karena dia PKI. Padahal nggak ada hubungannya menurut saya waktu kecil dulu ya. Tapi begitulah bapak saya, karena memang face to face berhadapan dengan komunis segala macam itu, antipatinya luar biasa itu. Makanya kalau ada orang teriak, saya bangga jadi anak PKI, saya balas, saya bangga jadi anak pembantai PKI, saya bilang. Oh. Takbir, Allahu Akbar. Tenang, nggak ada yang bubarin. Jadi saya pikir apa ya? Orang-orang yang anti Islam saya lihat sebenarnya hati kecilnya itu apa ya? Sebenarnya dia mengakui hebat Islam itu.
Soekarno sama M. Yamin itu kan benci banget sama Buya Hamka. Ini saya ada catatan Buya Hamka, nanti saya munculkan ya. Kebetulan baju juga Buya Hamka ya. Iya, mantap. Jadi waktu sidang konstituante tahun 59 itu kan ada yang dipotong sebenarnya sebelum Pancasila itu. Jadi rapat mulai tanggal 25 Agustus 25, 26, 27. Sebenarnya ada orang-orang Islam mengeluarkan pendapat, tapi itu dilihat buku sejarah. Ya, buku sejarah itu tanggal 29 itu ada tokoh-tokoh Islam yang memberikan apa istilahnya itu pendahuluan, tapi itu dihilangkan dari sejarah. Tahu-tahu dekret 1 Juni, maaf ya, 1 Juni dekret langsung kembali ke Pancasila itu. Waktu itu Buya Hamka Natsir itu mengatakan bahwa Indonesia harus berdasarkan Islam itu loh. Sampai Soekarno tuh kaget luar biasa dengan M. Yamin, sebab memang kalau kita lihat ya, Soekarno ketika sudah sangat otoriter pada saat itu, Hatta kan mundur, di Tunggal pecah, Agus Salim lari, Natsir lari. Maaf ya, bukan saya membanggakan suku saya orang Padang ya. Di kisah Soekarno itu kan dulu orang Padang semua itu. Ada Sahrir, ada Hatta, ada Agus Salim, ada Hamka, ada Natsir gitu ya. Tapi begitu mereka mentok nasihat dengan Soekarno, mereka lari dari Soekarno, menjauh. Natsir lari ke Padang, pokoknya semua menjauh dari Soekarno. Soekarno sendirian waktu itu. Soekarno sendirian. Karena Soekarno sendirian, PKI tahu, akhirnya diberikanlah maaf ya, Hartini waktu itu. Hartini itu kan Gerwani. Jadi cara mereka mendekati PKI Soekarno dengan Hartini waktu itu. Akhirnya kan Soekarno terlibat sampai akhirnya kasusnya tahu pada itu ya. Benci banget dengan Buya Hamka. Yamin lebih lagi, pada satu kampung lah dengan Buya Hamka, dihina, dicaci maki Buya Hamka. Tapi begitu Soekarno meninggal, dia malah minta Hamka yang menyolatkannya. Mau kok Buya Hamka. Waktu M. Yamin sakit di rumah sakit Bandung, datang telepon, Pak Buya Hamka, Pak Yamin ingin Buya mentalkinkan beliau. Padahal bencinya M. Yamin sama Hamka tuh sampai tulang belakang itu loh, saking bencinya. Ya ada juga manusia nggak punya tulang belakang ya, SpongeBob ya. Itu lain, itu tulang belakang bencinya. Buya Hamka mau kok, datang beliau ke Bandung, beliau talkinkan M. Yamin. Bahkan M. Yamin minta, tolong nanti jenazah dikawal sampai ke Padang. Semua orang Padang nggak mau nerima dia. Kalau bukan Buya Hamka yang ngantar nggak mau. Besar hati Buya Hamka. Itulah orang-orang tokoh-tokoh dunia itu memaafkan luar biasa. Jadi mereka benci kepada ulama, tapi di akhir hayatnya mereka suka. Nah sekarang juga begitu. Orang-orang liberal selalu menanamkan bahwa jilbab itu pakaian Arab gitu loh ya. Kita kebaya konde itu pakaian Jawa loh. Kami Sumatera enggak kok gitu loh ya. Bukan kita bisa macam-macam loh ya. Tapi kenapa ketika mereka jadi tersangka langsung pakai jilbab? Ya. Kenapa nggak pakai kebaya gitu loh, pakai konde? Ya. Padahal mereka coba yang kasus narkoba itu pakai jilbab loh dia. Padahal dulu nggak pernah bocah pakai jilbab, saya lihat. Tahu-tahu pakai jilbab gitu loh kan? Benci dengan kalimat tauhid, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu loh. Terjadi gempa saja langsung menjadi negara khilafah loh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah, walah baru gempa aja jadi negara khilafah. Habis itu benci dengan bendera tauhid, kan aneh itu cara. Jadi sebenarnya hati mereka itu nggak bisa dibohongi. Ini hanya masalah dunia saja. Karena mereka mungkin 100 juta sebulan gitu ya. Jadi tergoda. Padahal hati kecilnya sebenarnya cinta Islam, cinta NKRI gitu loh ya. Oke. Ustaznya sudah disampaikan sama Pak Hari tadi semuanya. Saya bingung mau nyampaikan apa itu loh. Saya sudah capek-capek nyatat di rumah, ternyata udah disampaikan. Masih dalam lagi. Kayaknya saya yang harus membubarkan ini. Oke, nih lihat ya. Kita bicara komunis ya, kita bicara Syiah. Sebab ini sebenarnya kalau kita berkaca dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ada nggak kata-kata ikhlas di dalam? Nggak ada loh. Ente ngomong ikhlas aja udah nggak ikhlas loh. Jadi menurut saya orang yang teriak-teriak itu sebenarnya tidak. Sekarang saya tanya secara logik, siapa yang paling Pancasila di Indonesia nih? Ya TNI saya bilang. Pernah nggak mereka teriak kami Pancasila? Pernah nggak? Justru yang teriak itu dicurigai. Itu PKI. Bener nggak pemain saya? Tong kosong nyaring bunyinya. DN Aidit 2 bulan sebelum memberontak kepada 65, DN Aidit menulis buku. Nanti cari di Google ya. Aidit membela Pancasila. Dari mana PKI Pancasila? PKI itu ateis, anti Tuhan, ya. Sedangkan di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Kok
Kok bisa dia kami Pancasila, kami NKRI? Ya, pada TNI itu seharusnya yang berteriak begitu sebenarnya. Tapi orang yang benar itu tidak akan teriak. Sama dengan surah Al-Ikhlas tadi. Jadi yang teriak kami Pancasila, NKRI gitu loh. Itu sebenarnya enggak, dicurigai seharusnya dia. Ya. Sebuah orang kalau benar-benar cinta tuh nggak akan teriak seperti itu ya. Dia membuktikan dengan perbuatannya itu, bukan teriak-teriak doang. Kami teriak TNI, rebutan nasi bungkus, aneh. Saya tadi nggak rebutan kok nasi kucing. Masuk ke macan. Ada cerita mahasiswa saya Pak gini. Jadi ada katanya orang dikejar sama singa. Tadi kan macan singa. Dikejar di hutan oleh singa itu loh. Dikejar gitu loh. Akhirnya dia lari, kenceng banget. Sampai di pinggir jurang, kan nggak mungkin lari lagi toh. Akhirnya dia pasrah. Dia berdoa, ya Allah, kalau memang saya mati di sini husnul khotimah deh gitu loh. Tapi kalau masih hidup, ya tolong diselamatkan deh dari singa itu, dari apa tadi? Singa gitu ya. Tapi lama-lama dia berdoa, loh singanya mana gitu loh, kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. Pas dia buka mata, ternyata singanya di sampingnya gitu loh. Singa juga lagi berdoa gitu loh. Ditanya, kamu doa apa? Doa sebelum makan katanya. Makan. Habis doa langsung makan dia. Pantes dia. Aduh ampun. Yang kedua, saya pernah juga diundang beberapa kali pengajian ke keluarga TNI ya. Jangan, ini mungkin nggak kurang diviralkan saja. Saya kemarin Isra Mi'raj di Akademi Angkatan Udara. Mereka di akademi itu taruna-taruni itu loh ya. Islamnya kuat sekali loh. Coba deh masuk ke AU yang di dekat rumah saya itu loh ya. Saya Isra Mi'raj, taruna-taruni itu ada semua. Mereka mulai bangun tuh jam 2. Sholat malam tuh wajib. Kebetulan sekarang gubernurnya kan Pak Tatang itu loh, dari Kalimantan beliau. Sholat wajib, bahkan apa, sholat subuh semua diwajibkan. Duha, saya ngisi kajian duha saya sudah 3 kali di Akademi Angkatan Udara itu. Mereka duha wajib semua, rame masjid itu kalau sholat duha. Jadi tapi TNI kan nggak suka teriak-teriak gitu loh, nggak viral-viralan begitu-begitu, nggak diviralkan gitu. Ya ngapain diviralkan gitu? Tapi jangan, karena mungkin agak tertutup ya. Tapi sebenarnya orang yang sudah pernah masuk tahu bagaimana pendidikan karakter di dalam tuh sangat luar biasa TNI itu. Ya, jadi ini memang tidak banyak diketahui oleh kita di luar gitu ya. Ada juga anekdot begini tentang TNI itu begini. Jadi ada seorang polisi mau jalan kemana gitu loh. Akhirnya beli antimo itu, anti mabok itu lah. Terus dia minum gitu. Pas di jalan masih mabok gitu loh. Dia balik lagi sama penjualnya. Ini katanya anti mabok, kenapa saya masih mabok? Oh salah katanya, ini hanya untuk udara, laut dan daratnya, polisi belum ada. Ya, ini cuma mabuk darat, laut dan udara, polisi belum ada. Pantas gua mabuk. Nah ini anekdot saja. Oke, lanjut. Sampai jam berapa nih? Lanjut Ustaz, lanjut. 5 menit lagi. Oke. Sini saya catat ada usaha untuk mendegradasi, menghapus jejak Islam dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini kerja PKI. Ya, seolah-olah umat Islam itu tidak punya andil dalam kemerdekaan. Tapi fakta sejarah tak bisa kalian pungkiri. Ya, kalian tuduh umat Islam tidak cinta NKRI. Sekarang kalau pengen ngebuktiin gampang sekali loh. Kita nggak ngedoain ya. Suatu saat kalau Indonesia perang misalnya gitu deh ya. Siapa paling depan? Pari umat Islam lagi sama TNI. Mana yang teriak-teriak kemarin yang NKRI itu? Lari ke lambu maknya takut mati gitu loh. Lalu kalian tuduh Islam tidak suka NKRI. Bahkan mereka munculkan opini oleh komunis itu bahwa orang kalau semakin baik Islamnya itu semakin tidak suka NKRI. Salah teori kalian, saya bilang. Teori yang benar itu semakin bagus agama kalian, kalian akan cinta negara ini. Benar nggak? Itu yang benar gitu loh. Takbir. Allahu Akbar. Aman nggak dibubarin? Itu teori yang benar gitu loh. Bukan, bahkan banyak ya ibu-ibu yang sudah mulai termakan isu PKI itu karena mereka memang punya media segala macam gitu. Jadi banyak ibu-ibu sekarang yang takut anaknya rajin ngaji, takut ya. Pak Ustadz, saya khawatir anak saya rajin ngaji gitu loh. Tapi sekarang alhamdulillah deh sudah rajin ke kafe lagi gitu. Gimana sih?
Kafe alhamdulillah pengajian takut gitu karena termakan isu tadi. Jadi dalam komunikasi massa itu kan memang kalau opini digini-ginikan terus lama-lama jadi sebuah kebenaran gitu loh. Nah ini tugas kita mengkonter sebenarnya. Jadi yang benar itu orang semakin bagus agamanya itu pasti dia cinta NKRI. Saya tidak dituju NKRI. Saya ini pegawai negeri loh saya bilang. Saya ini dilantik oleh negara untuk mengabdi ke negara itu. Saya dituduh tidak Pancasila gimana saya bilang. Makanya kemarin waktu siapa tadi Rezo siapa nih yang Renzo yang Enzo. Berani-beraninya orang itu bilang TNI kecolongan, saya bilang. Kalian tahu nggak tes TNI itu beratnya minta ampun, saya bilang. Berapa tahap yang mereka lewatin. Yang kecolongan itu sudah dijadikan jadi cawapres, sudah ngukur baju nggak jadi, ya itu kecolongan. Itu baru kecolongan, bukan tes begitu. Gimana sih? TNI itu tesnya tuh berjenjang itu loh, berjenjang itu loh. Dan tiap jenjang tuh ketat mainnya minta ampun gitu. Saya dulu hampir kok jadi tentara juga, cuma nggak boleh sama ibu saya. Karena dulu kan ada jatah-jatah Pak ya. Jadi bapaknya tentara, saya punya jatah dulu. Cuma nggak diambil karena nggak boleh sama ibu saya. Kasian istrimu nanti pindah-pindah itu. Padahal istri itu senang pindah-pindah loh ya. Buktinya Jakarta pindah Kalimantan. Ya lanjut. Oke. Nggak usah takbir. Oke lanjut. Jadi seolah-olah maaf ya, fakta sejarah kan benar nih. Waktu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika beliau berkata begini, kalian sudah berkali-kali mengkhianati NKRI. Oh kan beliau diulang-ulang begitu. Jadi nggak ada nun sewu ya, Islamlah yang membangun negara ini. Kalian tuh cuma ya paling nolong dikit-dikit lah bagi nasi bungkus, paling itu doang ya. Tapi setelah merdeka kok kalian menganggap TNI sama umat Islam tuh nggak punya andil? Gimana sih gue bilang? Koplak otaknya itu. Otaknya udah geser itu, susah emang kalau udah geser susah. Ya. Yang kedua kita cepat ya. Ada usaha untuk membenturkan Islam dan Pancasila. Tadi udah silakan sama Pak. Nggak mungkin lah. Pancasila itu lahir dari umat Islam. Ketua BPUPKI itu kan yang non Muslim cuma satu, A.A. Maramis. Semuanya Muslim gitu lah. Mereka setuju kok Pancasila dilahirkan oleh Soekarno pada masa itu. Ya, nah tapi kok dibenturkan seolah-olah Islam itu anti Pancasila, anti segala macam. Gitu. Itu usaha mereka. Tadi Pak Letkol sudah bilang ya, Indonesia ini tahun 2021 itu kan terjadi nanti kemarau panjang. Dan dicarilah daerah-daerah yang memang tidak rentan terhadap cuaca ini. Indonesia itu salah satunya. Surga Allah di dunia itu kan Indonesia. Di sini matahari itu bersinar 24 jam. Berapa tuh? 12 jam. Di barat sana mereka 6 bulan tuh nggak ketemu matahari loh. Kita tuh luar biasa. Mereka musim dingin, musim panas. Musim kita kan cuma 2, musim panas dan panas sekali tuh. Kita nggak mau musim dingin gitu. Emas, uranium dia ada di Irian ya, belum dikelola itu uranium. Kita punya tambang batu bara, semua Indonesia tuh punya. Tapi kok miskin? Nah ini masalahnya. Apa masalah kok miskin Indonesia? Seharusnya Indonesia itu negara terkaya loh ya. Timur Tengah saja, minyak saja, sekolah gratis. Mereka cuma punya minyak doang. Sekolah gratis, BPJS gratis, segala macam gratis gitu kan. Kita sekaya ini sumber daya alam kita masih susah hidupnya. Makanya kalau orang pinter tuh kesini dari luar negeri, kalian tuh bisa miskin sih. Padahal itu seharusnya negara kaya di dunia loh kalian gitu. Yang boh nggak ngerti gitu loh. Nah itulah tugas-tugas pemuda bangsa. Jadi yang mereka takuti di Indonesia itu cuma 2, satu TNI, satu umat Islam ya. Saya sudah ceramah nih buat tahun-tahun ini. Mereka takutkan cuma 2, umat Islam dan TNI. Itu pilar bangsa Indonesia, ya. Bukan yang teriak-teriak gitu loh. Dan ini yang mereka usaha porak-porandakan, ya. Termasuk juga umat Islam tentu saja diadu domba. Makanya jangan gampang kita diadu domba itu. Yang bodoh tuh mau diadu domba itu. Ya, yang ketiga ada usaha umat Islam diminta, ini salah satu usaha mereka, bertoleransi terhadap perbedaan agama dan ideologi. Mana toleransi kalian? Kita disuruh bertoleransi, tapi di satu sisi umat Islam disuruh bermusuhan dengan sesama akidahnya. Ini kita diadu domba umat Islam. Disuruh bertoleransi, tapi di satu sisi kita disuruh bermusuhan. Makanya jangan mau gitu loh. Ini usaha orang-orang saja, ini orang-orang yang ingin menjajah Indonesia. Komunis nggak akan pernah berhenti, ideologinya kuat sekali. Sehingga cerita Ustadz Fahmi Muqaddas ya, waktu kita syawalan, beliau punya tetangga
sebenarnya PKI-nya C ya, C itu lah. Jadi tukang bangunan Pak Letkol. Jadi tiap hari itu dibantu gitu loh. Karena dia ekonomi masyarakat bawah lemah ya, sering dikasih uang untuk anaknya sekolah, sering minta bantuan benerin pintu padahal pintunya nggak rusak gitu ya, supaya mereka dapat uang segala macam gitu. Suatu hari datanglah Koramil loh ya, jangan salah loh, sejarah catat Koramil, bukan yang lain. Ditangkaplah bapak ini gitu loh. Akhirnya rumahnya digeledah. Dapatlah sebuah daftar di situ. Daftar ulama-ulama yang harus dibunuh. Nomor 1 Pak Mukodas, ayahnya Pak Busromo Kodas anak itu. Nomor 1 adalah Pak Mukodas. Padahal sebelah rumah sering dibantu segala macam. Jadi ideologi mereka tuh kuat di dalam dada ini. Gak main-main. Orang yang baik sama dia sebaik-baik itu aja dihabisin. Dalam nomor 1 Pak Mukodas. Mereka punya daftar gitu loh. Nah mungkin juga nanti kami minta informasi kepada Pak Letkol ya. Seandainya kami punya data atau dokumen atau info ya tentang PKI, kemana kami harus memberikan gitu loh. Saya kalau sama teman-teman biasanya kalian tandain aja dulu saya bilang. Ya, misalnya ada rumah nih, kita curiga PKI sering rapat di sana, tandain aja. Tandain foto kalau perlu gitu ya. Nanti ya kita koordinasi. Kita punya badan yang sipil ini juga di Sleman. Untuk PKI itu ada kita badannya kok. Untuk informasi. Cuma kalau ke TNI nanti masuknya kemana kita juga perlu tahu nanti ya. Sebab kan sekarang kan kita banyak info gitu-gitu loh ya. Sebab mereka masih bergerak loh. Sekarang kan pergerakannya sangat masif saya lihat ya dengan acara seperti ini. Salah satu contoh yang saya masukkan di sini usaha PKI itu adalah ini loh. Nomor 5 ya. Mereka ingin generasi muda tidak tahu sejarah PKI ya. Buktinya apa? Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober mereka hilangkan, diganti dengan hari kelahiran Pancasila. Benar nggak 1 Juni? Itu usaha mereka itu, supaya anak-anak lahir tahun 2000 tidak mengerti bagaimana kejamnya PKI. Mudah-mudahan nanti anak tahun 2000 PKI itu dianggap sama dengan PKS, cuma beda-beda doang. Pada jauh sekali saya bilang. Nah, lihat nanti ya, kita buktikan nanti apakah 1 Oktober masih diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila. Kalau tahun kemarin sudah hilang tanggal merahnya, diganti menjadi hari kelahiran Pancasila. Padahal Pancasila itu bukan Juni sebenarnya, sejarahnya juga salah itu. Tapi mereka nggak peduli itu. Yang penting mulailah dihilangkan memori-memori rakyat ini tentang kekejaman PKI itu. Makanya generasi saya kan lahir 73, Pak Letkol 75. Generasi 80-90 itu jauh sekali itu nanti. Itu mereka inginkan sebenarnya gitu. Padahal nggak bisa kalian menghilangkan itu dengan komunikasi secanggih sekarang ini. Komunis bukan hanya di Indonesia loh ya. Itu dunia dulu. Dulu kan Soviet, makanya dulu Amerika kenapa memberikan Pak Harto hadiah? Supaya Pak Harto itu ditawarkan hadiah sama Amerika, karena berhasil memberantas komunis. Sebab Amerika kan perang dingin dengan komunis pada saat itu. Soalnya kalau komunis berhasil di Indonesia, Australia terancam. Amerika nggak mau itu gitu loh. Makanya Pak Harto, kami kaget luar biasa. Anda bisa menghabisi komunis. Kami aja susah katanya. Lo sih kata Soeharto. Kamu minta apa? Dia kan Pak Harto malah nggak minta apa-apa, dia minta beras. Kami lagi kekurangan beras gitu loh ya. Berilah waktu itu berapa ton diminta, akhirnya diberikan sama Presiden Lincoln pada situ siapa itu. Jadi Pak Harto itu sangat memikirkan rakyat loh ya. Kebetulan disertasi saya itu masalah Pak Harto gitu loh. Jadi saya tahu banget tuduhan-tuduhan ke Pak Harto itu nggak benar sebenarnya. Beliau agamanya bagus, beliau sholat jemaahnya luar biasa. Saya pernah wawancara dengan mantan wartawan istana karena kebutuhan disertasi pada saat itu. Pak Harto itu memang kalau misalnya main golf itu ya, begitu azan, beliau langsung sholat dikasih golf. Tapi beliau nggak ngajak-ngajak, itu aja persoalannya. Beliau pulang sendiri, sholat sendiri gitu ya. Nah, itu beliau pada itu. Jadi memang dengan rakyatnya beliau sangat luar biasa dengan bantuan kepada rakyatnya itu loh. Cuma orang-orang PKI itu benci banget sama namanya Pak Harto itu loh. Dan orang-orang yang bodoh tadi ikut-ikutan benci itu loh. Ngerti aja nggak ente saya bilang. Gitu PKI itu. Padahal dulu ketika PKI memberontak, ulama ente juga dibunuh gitu loh ya. Karena PKI itu begini ya, isu-isu itu memang mereka main isu dari dulu. Contoh, ada rumah Pak Kiai, dia bikin lubang di samping rumah Pak Kiai itu, dibikin lubang itu loh. Pak Kiai, kenapa bikin lubang kata Pak Kiai? Pak Kiai, kita mau perang dengan Malaysia Pak Kiai. Itu isu doang itu. Nanti kalau perang dengan Malaysia, Pak Kiai ngumpet di sini gitu loh. Sampai gitu ngomongnya. Ternyata untuk bunuh Pak Kiai itu loh. Coba, jahat benar Pak Kiai itu tuh, berani dia mempermainkan Kiai itu loh. Nggak ada konfrontasi dengan Malaysia tuh karangan doang. Sampai sekarang tuh banyak kebohongan-kebohongan yang mereka tampilkan oleh komunis itu, ya. Dewan Jenderal segala macam gitu.
mereka bisa memainkan opini-opini itu. Memang mereka dididik. Ustaz Jazir paling jago nih, Ustaz. Ustaz Jazir itu kan beliau pelaku sejarah juga tahun 65, ikut ngejar-ngejar PKI juga beliau gitu. Jadi itu beliau jurus-jurus belum memasukin apa kabinet-kabinet itu dia tahu. Memang PKI itu punya 3 jurus kata Ustaz Jazir itu. Ada masuk ke kabinet itu, makanya kita harus waspada juga ya dengan itu. Orang-orang dekat kita tuh harus waspada juga itu. Kadang-kadang ya cara ngebuktiinnya sih aja ngobrol tentang 65 itu loh. Kalau dia mulai meriang ya hati-hati itu. Mungkin. Sama kalau pengen tahu dia Syiah apa enggak gitu ya. Ngajak aja ngomong tentang Sayyidina Ali gitu. Gampang kok. Pura-pura ngomong aja Sayyidina Ali itu ya, bagi Syiah kan Sayyidina Ali itu cocok jadi Tuhan tuh. Nah itu kan cara itu ngetesnya begitu saja, ngobrol sama orang agama bagaimana tentang Sayyidina Ali. Oh kalau dia berlebihan berarti dia Syiah itu. Dan Syiah juga punya konsep imamah loh ya, makanya konflik di Timur Tengah itu kan rata-rata Syiah yang mau, termasuk Syria. Bashar Assad itu kan dari Syiah Nusraniyah itu. Jadi memang Syiah ini ingin menguasai Saudi Arabia sebab mereka yakin nanti Imam Mahdi versi mereka itu kan Muhammad bin Hasan bin Ali, keturunan ke-12 daripada Sayyidina Ali. Nanti turunnya di Mekah itu. Makanya dari dulu kan mereka ingin menguasai Mekah. Dan mereka fitnah Wahabi. Pada Wahabi itu nggak ngapa-ngapain loh saya bilang. Wahabi itunya paham keagamaan, verifikasi Islam pada saat itu. Untuk Mekah dijaga Wahabi saya bilang. Kalau bukan Wahabi yang jaga Mekah, sudah banyak bid'ah-bid'ah itu. Pada tidur di Ka'bah gitu loh. Kiswah Ka'bah dijadikan jimat gitu loh. Hajarul Aswad dijadikan batu akik gitu loh. Jumat. Untung ya. Untung Wahabi yang jaga Mekah itu. Coba kalau Indonesia disuruh pada tidur di makam Rasulullah, pada ngambil tanahnya. Wah. Nah, itu mereka ingin menguasai itu gitu loh ya. Sampai mereka dulu mengusulkan kalau bisa yang menyelenggarakan haji itu kalau bisa gantian gitu loh. Itu misalkan PB. Itu akalan mereka itu. Sampai Saudi itu minta tolong ke Indonesia loh supaya isu itu juga disebarkan. Itu cara mereka saja supaya mereka bisa nanti menjalankan Syiahnya di Saudi Arabia gitu. Sudah berapa kali mereka ingin menyerang Masjidil Haram itu ya. Makanya Yaman itu kan mereka sudah memasuk senjata ke Yaman dari 2009 itu untuk menyerang Saudi sampai sekarang. Itu kan Syiah gitu. Jadi mereka kelilingi Lebanon ya, Syria. Habis ini mereka masuk ke Bahrain. Bahrain sudah hampir 50% juga Syiah itu. Itu dikelilingi Mekah itu. Bahrain itu kan nanti Bahrain itu Yaman itu. Tinggal Mekah aja mereka kuasai. Tapi kayaknya Saudi juga dari tahun 70-an itu sudah punya perjanjian dengan Amerika gitu ya. Selama kalian patuh sama kami, dia tidak pernah menyentuh Saudi. Kayaknya ini ada unsur politik juga lah ya. Jadi Yahudi sama Syiah nggak akan bisa menyentuh kalian selama kalian ngasih kami minyak. Itu bahasanya gitu, bahasa politiknya ya. Jadi Saudi juga agak keteteran juga di Timur Tengah menghadapi Syiah dengan geng Syiahnya loh ya. Ada komunis, ada di sana ada Iran, ada Korea Utara, ada Rusia gitu ya. Berhadapan dengan blok Saudi juga. Saudi kan juga blok juga dengan 34 negara Sunni ya. Minus Indonesia dengan Pakistan. Indonesia tidak mau bergabung karena politik kami bebas aktif gitu ya. Jadi kami nggak bisa masuk blok Saudi atau blok Iran gitu. Pakistan dari awal kami nggak pernah diajak dari awal, jadi kami nggak mau kata Pakistan. Jadi tinggal kalau tidak salah 34 negara ya bloknya Saudi Arabia Sunni sama Syiah itu. Nah ini di Indonesia mereka juga di Jogja aja mereka sudah mulai masuk ya. Dengan mereka punya konsep imamah. Jadi toleransi itu salah satu senjata mereka itu. Ketika mereka kecil minta toleransi, mereka besar kita dihabisin. Nah, itu hati-hati loh ya. Ini mereka mana toleransi. Mereka besar kita nggak bergerak gitu loh. Semuanya sama ini komunis Syiah. Itulah sebenarnya bahaya laten anti Pancasila tuh mereka sebenarnya ini. Tapi dengan permainan opini, permainan frame media gitu. Seolah mereka yang paling Pancasila itu, paling keren itu aneh banget sih gue bilang. Kalau saya nggak percaya sih itu. Justru TNI sama rakyat Indonesia yang selalu dimensikan opini itu tidak cinta Indonesia nih. Padahal kalau tahulah bagaimana perjuangan tentara itu di Irian segala macam, di daerah perbatasan itu loh ya. Luar biasa kamu mempertaruhkan nyawanya loh untuk negara ini. Kalian disuruh apa aja pada nggak mau itu loh ya. Alasan nggak ada inilah nggak ada itulah cemen gue bilang. Tapi ini salah satu contoh ya. Jadi menurut saya agak mirip situasinya dengan 65 dulu. Jadi sebagai kesimpulan, yang namanya hak dan batil itu sampai akhir zaman akan tetap ada. Dulu ada Fir'aun, ada Musa, ya, ada Namrud, ada Ibrahim, gitu. Ada Yusuf, ada
Herodes gitu ya, ada Rasulullah, ada Abu Jahal gitu, ada Habib Rizik, ada Abu Janda gitu kan, sama aja. Sama aja kok itu. Jadi sama aja kok sebenarnya. Cuma pastikan kita berdiri di pihak yang membela kebenaran, itu saja kok. Pastikan kita adalah kebenaran. Sebab yang namanya hak batil akan terus ada sampai akhir zaman gitu ya. Nah kalau kita hidup di zaman Fir'aun, insya Allah kita yang teras dakwah ini pasti ikut Nabi Musa loh ya. Pasti. Kalau kita hidup di zaman Nabi Ibrahim, pasti kita ikut Nabi Ibrahim gitu. Nah di sini aja kita ikut teras dakwah gitu loh ya. Kecuali yang intel-intel nggak ada tuh. Ya ini salah satu kesimpulan saya. Jadi artinya sebagai mahasiswa ya, ini kan kebanyakan mahasiswa di sini ya, belajarlah dengan baik, baktikan diri kita untuk bangsa ini dan agama ini adalah bekal kita nanti di akhirat ya. Jadi apapun profesi kita nanti untuk negara lah. Contohlah Profesor Habibie itu ya, beliau tuh di dunia ini yang punya IQ 200 cuma 2 orang loh ya. Satu orang Inggris tapi meninggal bunuh diri, terakhir hidupnya malah jadi cuci piring. Itu saking cerdasnya dia loh, mungkin nggak menemukan apa ya. Yang kedua Profesor Habibie loh, 200 IQ-nya ya. Di Jerman beliau dihormati orang, tapi beliau rela ke Indonesia dengan kondisinya begini loh ya. Cinta beliau luar biasa ke Indonesia itu, walaupun dulu dituduh dengan Orde Baru segala macam loh ya. Kita aja IQ kita kalau normal paling 100 berapa Pak? 109, 120 lah ya. Saya pernah ngetes juga nih Pak Letkol, ternyata IQ saya 300 ya. Maksudnya satu keluarga. Nah, istri 1, anak 4 ya. 300 bagi 6 gocap ya. Nah, ya lumayan lah buat hidup di Jogja. Oke, kita simpulkan ya. Pokoknya tetap istiqomah dalam Islam. Jangan takut mati. Mati itu urusan ajal, bukan urusan ente bela negara mati, nggak bela negara hidup. Nggak ada urusannya. Urusan mati itu urusan ajal. Kalau ajal sampai gitu. Satu lagi yang saya kasih fakta sejarah, saya juga kaget ini, baru tahu loh saya Pak. Ternyata 3 Maret 46, coba cek nanti di Google ya, terjadi pembantaian oleh PKI tahun 46 di Aceh. Mungkin Pak Lerko tahu ya, di Aceh. Jadi seluruh raja-raja Melayu ya yang Muslim, sak keluarganya dibantai sampai 1.300 orang. Nah kan makanya kaget. Saya juga kaget dengar pertama itu loh. Kaget. Mulai dari dan timingnya sama, 3 Februari 46. Coba lihat. Mulai dari Raja Siak Indragiri, Raja Aceh sampai nanti ke Riau. Ya, berapa kerajaan, dan itu satu malam kerajaan PKI itu. Bergabung dengan ormas satu lagi saya lupa itu. Tapi mereka dituduhlah raja-raja itu tidak mau ikut NKRI gitu loh. Nah, ini kan isu lagi nih kerjaan komunis. Dibantai loh, sampai raja itu ada yang minta sholat dulu dibantai segala macam, ada anaknya dikejar segala macam gitu loh. Itu 3 Februari 46. Ini tidak ada dalam buku sejarah. Saya aja kaget loh. Saya dengar tuh, saya baca waktu itu ya. Akhirnya saya cari di Google, memang benar ya kejadian itu ada, tapi tidak masuk dalam buku sejarah. Ternyata banyak yang raja-raja Muslim keluarganya dibantai oleh PKI pada situ 3 Februari 46. Saya catat banget tanggalnya itu. Atau saya salah kali dengar ya, pokoknya terjadi itu. Nah ini salah satu contoh bahwa negara Indonesia ini sebenarnya negara yang kaya, subur, makmur ya, lemah ripah loh jinawi, balatun warubun ghafur, menjadi incaran negara-negara luar. Dan yang mereka takuti cuma 2, TNI dan umat Islam. Makanya kita diadu terus, jangan mau. Kita bersatu, waspada ya, sebab dalam hitungan detik saja Jenderal Gatot itu kan pernah ceramah di Jogja di waktu Ramadan ya. Kita kalau perang saja, kata Jenderal Gatot, paling kita bertahan cuma 3 hari ya, 3 hari doang kalau kita perang itu, habis itu selesai gitu. Tapi kalau saya orang sipil kan beda berpikirnya. Kita ingat Rasulullah bahwa yang memberikan kemenangan itu kan Allah ya. Kalau memang menang saja gitu. Perang Badar Rasulullah 300, 1.000 Quraisy kalah kok gitu loh ya. Banyak kok ceritanya. Kalau pernah menceritakan tentang Libya ya, bagaimana Jenderal Umar Mukhtar didatangi oleh Jenderal Italia. Italia itu kan negara yang paling jarang menjajah ya, karena sibuk main bola kali ya. Satu yang dijajah tuh Libya doang. Dipanggil sama Jenderal Italia, Umar Mukhtar sini ente, Jenderal itu. Apa kata Italia? Ente nggak usah ngelawan saya, udah difilmkan ya. Nggak bakalan menang, kata Jenderal Italia. Kenapa? Lihat tentara kami, gagah perkasa. Tentara ente cungkring-cungkring kurang gizi. Senjata kami modern, ente Rusia tahun 60-an. Nggak bakalan menang ente ngelawan saya gitu, kata Jenderal itu.
Nah, jawaban Jenderal Umar Mukhtar, seorang ulama itu, apa kata dia? Kami ini orang Islam, tugas kami cuma berjuang, menang dan kalah itu urusan Allah, bukan urusan kami itu. 6 bulan lari Italia dari Libya, udah main bola lagi deh gitu. Padahal tadi songong banget ya lawan Libya aja kayak. Satu lagi informasi tentang Taliban ya. Sekarang kan kalau teman-teman baca, kemarin kan datang ke Indonesia ya, disambut oleh Yusuf Kala. Jadi sekarang Amerika itu agak apa istilahnya, seperti kasus Vietnam. Mereka kalah menghadapi perjuangan Taliban gitu. Mau lanjutkan perang kalah, ekonomi morat-marit gitu. Mau keluar juga malu gitu, seketika negara yang dikuasa itu. Jadi mereka ingin sekarang memunculkan opini bahwa Taliban itu tetap apa istilahnya itu memberikan apa istilahnya itu pengakuan bahwa Amerika itu tidak kalah gitu. Tapi Taliban kan sudah, makanya diterima itu. Nah, di Taliban ingin mengirimkan pesan ke dunia, perjuangan umat Islam tidak hanya membutuhkan diplomasi gitu. Harus dengan jihad, kata Taliban itu ya. Mereka terus benar, berapa negara yang sudah dikuasai sama mereka itu sekarang diambil sama Taliban semuanya gitu. Jadi dari situlah orang-orang barat sekarang mulai berpikir lagi ya, bahwa kenapa orang barat itu benci sama Islam, sebab satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan barat itu cuma Islam. Di Spanyol 8 abad Islam di Spanyol ya. Konstantinopel yang dikuasai di Istanbul itu loh, pengembangan kota Vienna 2 kali, perang salib 111 tahun gitu. Jadi yang pernah berface to face dengan peradaban barat itu cuma Islam. Peradaban India, Cina, Jepang nggak pernah. Makanya mereka sangat antipati kepada Islam. Sebab Islam itu pernah menjadi raja dunia ya. Nah, itu yang mereka khawatirkan sekarang itu. Sebab niat mereka mencari sumber daya alam itu terhalang dengan itu semuanya gitu. Jadi ya perperangan peradaban sebenarnya mesti kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sakit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan waktu kepada Ustadz Okrizal untuk memimpin doa bersama supaya kajian kita pada malam hari ini berkah. Dan setelah doa bersama nanti kita foto bersama Pak Letkol dan juga Ustadz Okrizal. Monggo kepada Ustadz Okrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan Allah, yang punya hajat dimudahkan Allah, yang lagi haji mabrur, Indonesia ke depan tambah jaya, TNI bersama rakyat bertambah rukun ya. Amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqin wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawilan fi sakaratil maut wa jannatan minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa rukudana wa sujudana wa tammim taksirama irhamar rahimin. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa ala husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma al haqqa haqqa warzuqna tiba'anal batila batila zinatinabah. Allah mansur mujahidin fi Palestin, Allah mansur mujahidin fi Syria, Allah mansur mujahidin fi kulli alam. Allah ma'zil Islam wa muslimin, Allah ma'zil syirka wal musyrikin. Allah ma'jalhum hajran mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa tijaran lan tabura wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.